Uh, yeah. Uh. Oke, oke. Satu. Saya mencari cara saya memperkenalkan siapa tahu nanti jadi seorang penjual sehingga saya tinggi pandangan dia dari divisi informasi komunikasi dan eksternal Ekonomi Mahasiswa Wiraya ini yang akan menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Nah, podcast kali ini kita berjasa mengusung tema mencari solusi di era krisis komunikasi. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial nih, guys. Yakni bisa tebak nggak dari teman-teman semuanya siapa narasumber kita? Asalnya dari mana, kuliah di mana? Oke, dan lama-lama lagi kita sapa aja nih ya. Kita kenalin dulu nih Kak Elok, dekat dari Maulana Malik Ibrahim, Malang. Beliau ini juga menjadi Sekdil, Sekretaris Wilayah Sistematika Wilayah 5. Kita sapa aja lah ya. Assalamualaikum Kak Elok. Waalaikumsalam, selamat malam Kak Cindy. Bagaimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Kak Cindy sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat banget ya. Jadi bukan apa nih Kak Elok saat ini? Ya alhamdulillah sebagai mahasiswa ya kesibukannya pasti harus kuliah. Dan ya mungkin beberapa juga kepanitiaan di himpunan juga. Tapi alhamdulillah juga udah mulai selesai, udah dikit-dikit lagi udah selesai. Oh, di ujian itu ya, ujian proper ya Kak? Atau mau Iya, gimana? Iya, udah mau pergantian kepengurusan lagi sekarang. Oke, produktif banget ya Kak Elok ini teman-teman. Ya, kuliah, sebagai ya panitia, ya. Iya, harus memanfaatkan waktu mumpung masih remaja, masih menggebu-gebu ya kan? Iya, benar. Kita nanti akan bertanya-tanya sebentar nih mengenai tema kita, mencari solusi di era krisis komunikasi. Keren banget gak sih kalau tema kali ini? Iya betul. Mencari solusi di era krisis komunikasi, apalagi sekarang tuh kayaknya lagi marak-maraknya juga nih krisis komunikasi dalam komunikasi ya kan. Apalagi kita kan ya sebagai mahasiswa kan pasti mengalami krisis komunikasi kan. Betul pasti itu. Tidak jauh dengan yang namanya krisis dalam berkomunikasi. Iya betul. Itu sangat valid banget nih bagi kita ya. Oke, menurut Bu Elek sendiri nih, krisis komunikasi itu apa sih? Mungkin kalau aku mau jelasin kita ulas satu-satu nih ya dari masing-masing katanya. Yang pertama ada krisis. Di sini krisis itu adalah kayak suatu keadaan di mana terdapat suatu keadaan yang tidak stabil dalam suatu organisasi yang di dalam keadaan itu tuh menyebabkan atau menimbulkan adanya kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan yang akan terjadi gitu. Dan krisis itu kalau menurut tanggapan orang-orang tuh pasti banyak yang berpikir bahwa kata krisis itu pasti mengarah ke hal-hal yang negatif gitu nggak sih? Kayak drama, yang buruknya gitu ya kan. Kemudian untuk komunikasi sendiri kan kayak proses untuk berbagi informasi, berbagi gagasan, berbagi ide, kemudian berbagi emosi juga dengan antar individu, antar kelompok, maupun individu dengan kelompok dalam suatu interaksi sosial. Jadi menurut aku sendiri, krisis komunikasi itu adalah suatu kendala atau suatu keadaan yang tidak baik ya, yang terjadi dalam suatu kegiatan berkomunikasi. Mungkin contohnya seperti kayak ada gangguan dalam berkomunikasi, kemudian ada ketidakpahaman juga atau kegagalan dalam menerima proses komunikasi juga. Wow. Apalagi kita mahasiswa ini kan pasti dihadapi dengan krisis komunikasi yang entah itu sama teman sendiri, bahkan dari dosen sendiri, bukan ya.
dari Iya, krisis komunikasi gitu. miskom gitu kan pasti banyak itu termasuk Nah, komunikasi juga sih. nah itu yang akan munculkan penyebab yang mengarah ke negatif kan, ya kak, krisis komunikasi Betul, gitu kan, betul. miskonsepsi dan lain sebagainya. Nah, kan krisis ekonomi itu apa ya, yang kita alami di masa-masa sekarang ini kan. Nah, apakah dari kemudahan teknologi itu menjadi penyebab utama krisis komunikasi, Kak? Kalau menurut aku sih ya sebenarnya kemudahan atau kemajuan dalam teknologi itu bisa menyebabkan suatu krisis komunikasi, tapi nggak sepenuhnya menjadi penyebab utama. Karena kalau kita bisa memanfaatkan kemudahan teknologi yang ada di masa sekarang tuh, krisis komunikasi itu bisa kita kurangin lah minimal. Kalau nggak bisa kita hilangkan secara keseluruhan ya, bisa kita Iya, kurangin lah. betul, Dan betul. memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada tuh harusnya gitu. Cuman ya karena keterbatasan kita juga, nggak semua orang bisa berpikir bahwa teknologi tuh semakin berkembang tuh malah makin bisa kita manfaatkan loh gitu. Nggak semua orang pun bisa berpikir seperti itu, jadi malah semakin berkembangnya teknologi itu malah bisa menyebabkan semakin komunikasinya itu malah semakin menurun, kayak makin banyak hoax, kemudian kayak Ya, banyak ya, kesalahpahaman yang terjadi gitu kan ya. iya. Tentunya yang sekarang kan lagi marak di TikTok itu kan ya, Kak. Kalau TikTok sekarang kan menjadi penyebab kayak krisis komunikasi nggak sih, salah satu penyebab krisis komunikasi, entah itu dari berita acara yang sekarang apa pemilihan presiden, entah itu dari bencana yang ada di Palestina dan lain sebagainya kan. Nah itu kan bisa mengirim kita, apalagi mahasiswa kayak kita yang berpikir kritis itu kan bisa merancu ke arah negatif gitu kan ya. Iya betul banget, kalau kita sebagai mahasiswa nih terutama nggak bisa menyaring informasi-informasi yang ada dalam teknologi tersebut, dalam TikTok lah misalnya, itu pasti kita akan kebawa ke hal-hal yang lebih nggak bagus gitu kan. Maksudnya kayak kita tuh gagal menangkap informasi. Nah, kegagalan di situ Ya, ada. mau jelas terus kita kasihkan ke teman-teman gitu kan juga pasti menyebabkan Nah, krisis tuh komunikasi juga malah kan ya. makin-makin lagi ya kan. Tambah makin-makin lagi itu Betul. komunikasinya. Oke, menurut dari Kak Elo sendiri nih, apa sih penyebab utama dari krisis komunikasi itu sendiri selain yang sudah dijelaskan tadi itu? Tentu banyak banget ya pasti krisis komunikasi, penyebab-penyebab dari krisis komunikasi sendiri. Mulai dari kayak kesalahan dalam penyampaian pesan. Orang tuh nyampein pesan kayak bisa nih kita buat TikTok ya kan, kita buat informasi di TikTok, di IG itu kalimat-kalimatnya tuh kan pasti kan bervariasi gitu ya. Nah dari situ pun Ya betul orang betul. memaknainya pun beda gitu. Nah dari situ pasti persepsi orang-orang kan berbeda-beda. Disitulah menurut saya juga penyebab yang paling utama, persepsi masing-masing orang dan persepsi si penulis informasi itu juga sangat mempengaruhi adanya krisis komunikasi gitu. Karena dari situ uh, orang pasti akan semakin banyak berspekulasi juga tentang informasi yang disampaikan. Kemudian hal-hal yang tidak jelas dalam suatu informasi, jadi kayak menyampaikan informasi itu setengah-setengah lah misal. Nah itu juga bisa menyebabkan krisis komunikasi juga. Kemudian adanya penyampaian informasi untuk menyampaikan atau untuk kepentingan-kepentingan pribadi itu kayak misal sekarang yang lagi marak-maraknya kan untuk calon-calon presiden dan sejenisnya gitu kan. Ya, Pasti ada kepentingan-kepentingan tersendiri ya kan. Kita nggak tahu, tapi kan tetap ada. Nah itu salah satu penyebab-penyebab yang lain lah untuk penyebab dari krisis komunikasi. Saya juga setuju apa yang dikatakan sama Kak tadi kali ya. Apalagi di sekarang platform TikTok, Instagram, kita si penulis kita, makanya dari hati penulis itu mau memberi informasi yang baik, tapi dari kita pembacanya yang kurang menelaah informasi tersebut. Nah dari informasi tersebut kan bisa di share lagi ke teman-teman atau di grup WhatsApp gitu kan, bisa jadi
krisis komunikasi juga kan ya Kak? Iya, kesalahpahaman itulah yang membuat krisis komunikasi itu tadi. Karena persepsi orang kan beda-beda. Kita ngerti A, orang pahamnya B, orang lain pahamnya C, ya sulit itu bisa ada yang paham gitu kan juga sulit juga ya kita. Maka dari itu kita harus bisa menelaah informasi yang pikirannya benar faktanya. Betul. Kita harus benar-benar mencari juga nih sumbernya tuh dari mana sih? Dari mana sih? Ya itu loh yang paling penting tuh. Karena ya zaman sekarang orang tuh ngetik tuh gampang banget nggak sih? Orang nulis. Iya, gampang terpancing emosi gak sih? Iya kan? Gampang terpancing emosi. Yang baca juga banyak, yang terpengaruh juga banyak gitu. Jadi kita tuh sebagai seorang mahasiswa, seorang yang aktivis lah ya itu hanya kalau misalnya kita aktif juga di beberapa organisasi, itu memang harus aware banget sama hal-hal yang lagi rame kayak gitu. Nggak bisa kita langsung percaya gitu aja, emang harus kita dalami juga nih, bener nggak sih ini informasinya gitu. Ya, bener gak sih, faktanya ini gak sih, sesuai gak sih sama yang ada sekarang gitu kan. Oke, dari misalnya itu gimana sih agar komunikasi secara optimal? Agar komunikasi tetap terjalin dengan optimal ya, untuk menghindari krisis komunikasi itu tadilah ya intinya ya. Mungkin hal yang pertama bisa kita lakuin tuh kita harus menjaga transparansi. Maksudnya gimana tuh transparansi informasi? Kita tuh kalau mau menyampaikan informasi itu harus disampaikan dengan jelas dan lugas dan terbuka. Nggak ada lagi tuh yang ditutup-tutupin fakta-fakta yang memang kita perlu untuk dibuka gitu. Karena dari situ orang pun akan menangkap informasi dengan jelas dan keseluruhan itu pasti bakal diterima gitu kan sama si penerima informasi. Kita menutup-nutupi kan pasti orang-orang malah makin mikir ke sana kemari. Kemudian ya yang kedua juga, selain kita menjadi pembicara atau orang yang menginformasikan itu harus dengan jelas, kita juga kalau misalnya menjadi pendengar itu harus menjadi pendengar yang aktif. Jadi kita tuh harus benar-benar menyimak informasi yang orang lain sampaikan ke kita tuh udah bener atau belum sih, itu udah sesuai dengan fakta yang terjadi, benar sebenarnya belum sih gitu. Jadi nggak bisa nih kita menerima secara mentah-mentah, kita harus tetap konsen, tetap memperhatikan banget orang ini tuh yang dibicarain tuh benar atau enggak gitu, dan memperhatikan nih biar nggak kesana kemari lah intinya kita. Kemudian ini kita benar betul. Dari mana pun sebenarnya itu kalau informasi itu, apalagi kalau kita mendengarkan dari omongan orang aja, ya lah kita diskusi bareng-bareng lah enaknya gimana gitu, biar dapat kesepakatan, biar dapat pemahaman yang satu juga gitu. Kemudian untuk yang ketiga juga ya Kak. Iya, yang ketiga menggunakan bahasa yang jelas dan tepat gitu, supaya itu tadi seperti yang disampaikan di awal bahwa penggunaan bahasa tuh penting banget gitu ya kan, supaya orang tuh nggak salah paham sama apa yang kita maksud gitu. Apalagi nada bicara juga berpengaruh juga nggak sih? Iya betul banget itu. Intonasi itu memang harus diperhatikan ya kita dalam kita berkomunikasi, kita ngasih informasi ke orang gitu. Iya, bahasanya tuh harus yang emang bisa diterima sama orang gitu. Kalau kita pakai bahasa yang nggak pakai bahasa yang ambigu kan ya, atau yang bermakna dua gitu. Iya, gitu lah. Biasanya bahasa yang punya makna dua gitu kan, orang-orang kadang ada yang maksud A, ada yang maksud B gitu kan. Itu juga bisa menjadi penyebab dari krisis komunikasi juga. Kesalahpahaman di situ. Jadi kita harus pakai bahasa yang memang mudah lah untuk dipahami. Kemudian mungkin ada juga apa yang bisa kita lakukan tuh, kita bisa mengevaluasi nih kayak apa-apa yang udah kita sampaikan, apa-apa yang mau kita sampaikan ke orang lain tuh dievaluasi lagi udah benar atau belum gitu. Kalau memang ada kesalahan
bisa lah kita perbaiki untuk kedepannya juga. Jadi kita lakukan evaluasi dan perbaikan. Kemudian yang paling utama nih, supaya komunikasi kita tetap optimal tuh kita harus memperhatikan audiens atau memahami orang yang kita ajak bicara. Jadi tipe orang kan beda-beda nih. Jadi kita tuh harus paham gimana tipe orang yang kita ajak ngobrol supaya informasi yang kita sampaikan tuh terserap oleh dia gitu, nggak ngalor ngidul gitu kan, biar bisa diterima Jangan dan lewat aja kan. iya betul, biar dia pahamnya juga kita beri A, dia pahamnya juga A gitu. Kita Biar harus sefrekuensi kita ya namanya kalau dengar gitu. iya. Oke. Nah, dari pengoptimalan tadi itu bagaimana sih pengoptimalan komunikasi dengan teknologi yang saat ini, Kak? Dengan teknologi ya, apalagi sekarang pasti teknologi tuh hal yang udah wajar banget ya, udah mendunia banget atau udah menjadi sahabat banget buat kita gitu ya. Jadi kita sebenarnya harus bisa memanfaatkan teknologi untuk bisa menyampaikan informasi dengan baik, seperti yang udah disampaikan di awal bahwa berkembangnya teknologi itu harusnya buat kita menjadi semakin baik dalam berkomunikasi, bukan menjadikan alasan kita malah semakin menurun atau mengalami krisis dalam berkomunikasi. Cara-caranya itu gimana? Mungkin dari saya ada beberapa hal. Yang pertama yakni kita harus menentukan platform yang sesuai. Jadi misal kita mau buat informasi terkait A, B, C atau terkait sesuatu hal, itu kita tuh udah menentukan nih pasaran kita maunya diarahin kemana, kemudian kita mau pakai platform apa sih yang kira-kira bisa terjangkau sama kita gitu kan. Kemudian yang kedua, kita harus mempelajari nih fitur-fiturnya. Kalau kita udah tahu kita mau pakai platform yang mana, kita harus tahu di dalam platform itu tuh ada fitur apa aja, apa yang bisa kita manfaatin untuk penyampaian informasi itu tadi gitu kan ya. Kemudian yang nggak kalah penting juga, kita harus menjaga keamanan dari suatu informasi. Jadi kalau misalnya memang informasi itu hanya internal untuk kita, untuk suatu organisasi, untuk lembaga kita aja, oke lah, ayo kita keep gitu. Jangan sampai tersebarluaskan kemana-mana. Terus nih. Kemudian yang paling terakhir tuh kita harus tetap responsif. Jadi kalau ada apa-apa, kita sebagai orang yang memang ingin mengoptimalkan komunikasi dengan suatu teknologi nih, sekarang kan udah ada WhatsApp, udah ada telepon, video call dan sejenisnya, kita tuh harus cepat tanggap, responsif gitu kan. Jadi kalau ada apa-apa, kita tuh bisa tanggap dengan hal-hal yang terjadi gitu, nggak lelet-lelet lagi gitu. Nah itu adalah suatu bentuk pengoptimalan komunikasi dengan teknologi yang ada sekarang. Oke, baik. Terus pengoptimalan sendiri itu juga perlu kita telah lebih dalam lagi nggak kita kalau komunikasi itu, Kak? Iya sih, tetap nggak bisa kita serta-merta juga bisa langsung nemuin aku mau pakai ini, mau pakai itu. Pasti ada analisisnya juga yang mendalam, kayak mau buat konten ini, mau buat konten itu, di-upload di mana ya, dari siapa ya yang mau nonton gitu. Yang mau nonton, terus audiens itu siapa gitu kan ya. Kan kita punya analisis sendiri, terus kita dalamin lagi platform itu bagus gak ya buat kedepannya gitu kan. Terus impact-nya itu apa, output-nya itu apa buat kita. Impact-nya itu sih yang paling penting juga, gimana kita bisa memberikan informasi tuh nggak cuma informasi yang sekedarnya aja, tapi yang bermanfaat juga, berguna buat orang-orang sekitar juga. Kalau kata orang kan intinya kan berisi daging gitu ya Kak, bukan tulang. Nggak kerasa ya kita udah di penghujung acara. Nah untuk kesimpulan umumnya itu ya, krisis itu dapat dilihat dari suatu situasi atau kejadian yang lebih banyak punya implikasi negatif pada organisasi daripada sebaliknya. Krisis juga akan menjadi ancaman dan harus ditangani secara cepat agar komunikasi dapat berjalan normal kembali seperti itu. Pada dasarnya juga krisis dapat terjadi di mana saja dan pada konteks apa saja. Tidak ada satupun lembaga yang kebal dari krisis. Makanya itu, mari kita berkomunikasi dengan baik. Sedikit apapun masalahnya, segera dikomunikasikan agar tidak terjadi yang
apa yang hidup kita inginkan. Nah, mungkin dari Kak Ella sendiri ada closing statement. Betul, aku juga setuju nih sama yang udah diucapin Kak Sini. Karena memang komunikasi tuh sepenting itu gitu, apalagi buat kita mahasiswa, terus teman-teman yang suka berorganisasi juga. Komunikasi tuh hal yang paling penting banget, yang paling mendasar bahkan. Dengan kita membangun komunikasi yang baik, berjalannya organisasi kita pun pasti akan makin enak. Kita makin lancar buat kerjain proker lah, buat bekerja sama ABCD itu makin enak dengan dibangunnya komunikasi yang baik. Maka dari itu, marilah kita bareng-bareng buat memperbaiki komunikasi kita dalam organisasi terutama, kemudian kita saling memanfaatkan teknologi juga dengan baik. Jangan sampai krisis komunikasi ini terjadi terus-terusan dan berlarut-larut, apalagi dengan hal-hal yang sebenarnya sepele, cuma karena kita abaikan, jadinya ya begitu, semakin membesar. Baik. Cukup sampai sini saja ya Kak Ella podcast kita kali ini. Terima kasih kepada Kak Ella selaku Sekretaris Wilayah Informatika Wilayah 5 yang telah berkesempatan menjadi narasumber pada podcast kita yang ke-19. Terima kasih Kak Ella. Terima kasih juga atas kesempatannya dari teman-teman Infocom ini, sangat berharga banget buat saya pengalaman kamu juga. Mohon maaf juga kalau misal masih banyak kurangnya. Semoga kita seterusnya bisa makin sering berkolaborasi juga, nggak hanya dengan saya, tapi juga dengan Informatika Wilayah 5 yang lainnya. Semangat! Baik, terima kasih Kak Ella. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.